Puji Tuhan, Tuhan kita sungguh baik. Di pagi hari yang indah ini, mari persiapkan hatimu Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mari teduhkan hatimu. Kita bersyukur untuk hari-hari yang telah Tuhan berikan. Bahkan terlebih dalam pimpinannya yang mulia. Kita boleh kuat menghadapi segalanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak dimuliakan Tuhan.
Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber hidup kami, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu, Tuhan. Bahkan terlebih, Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu yang ajaib. Firman-Mu yang penuh kuasa, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa, mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita berpuji dan menyembah nama Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak
rindukan hati kami Tuhan. Dan saya persilakan untuk hamba-Nya. Shalom Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan, di hadapan para malaikatnya, bahkan di hadapan kuasa kegelapan. Bersama dengan saya Bapak Ibu, Saudaraku, angkat tangan kananmu dan ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh dalam milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang anugerah-Mu buat kami. Terima kasih kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih secara khusus minggu ini kami mengenang Bapa dan Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus-Mu ke atas gereja-Mu. Terima kasih, berkati kebenaran-Mu yang kami baca, yang kami pelajari. Roh Kudus Tuhan, Engkaulah guru kami yang maha agung, yang tidak saja mengajar kami, tapi menyatakan kebenaran itu kepada kami, yang sesungguhnya juga adalah diri-Mu. Kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu, kami sambut diri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, minggu ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, atau hari di mana Bapa dan Tuhan Yesus menggenapi janjinya kepada muridnya waktu itu ketika dia hendak naik ke surga. Dia meminta murid-muridnya menunggu di Yerusalem supaya mereka dilengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi agar mereka efektif jadi saksi Kristus. Dan minggu ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tentu Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu menanti pencurahan Roh Kudus kesekian kali. Yang adalah pengenalan kita akan Dia, memiliki hubungan yang real, menghormati, menghargai Dia, dan hidup dalam tuntunannya. Dan secara khusus pada minggu pagi ini, dalam momen ini para kekasih Kristus, kita akan merenungkan satu topik yang sangat penting berkenaan dengan Roh Kudus, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Ini dinyatakan kepada kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13. Yang mengatakan demikian kepada kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, menyertai gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu ketika membaca surat-surat Rasul, dan biasanya di awal itu dimulai dengan salam atau ucapan berkat, dan kita tidak menemukan nama Roh Kudus itu disebutkan, atau Roh Kudus berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak disebutkan Roh Kudus di situ. Tentu ini tidak berarti hendak menyatakan bahwa Allah kita bukan Allah Tritunggal, bukan saudaraku. Allah kita adalah Allah Tritunggal yang esa, sebagaimana disingkapkan Allah kepada kita dalam kitab suci. 3 pribadi yang esa, setara dan sehakikat. Tapi mengapa dalam suratan rasul-rasul tidak dicantumkan, disebutkan di awal pengucapan berkat itu? Kecuali kita bacakan di surat bagian penutup di 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah itu Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tentu ini beralasan logis di pemahaman ketika kita mengerti kebenaran ini.
Kita tahu persis Bapa kita ada di surga. Dan Yesus Tuhan kita duduk sebelah kanan Bapa kita. Dan kita tahu persis Tuhan Yesus mengatakan dia bersama Bapa mengutus Roh Kudus. Untuk tidak saja menyertai gereja. Tapi tinggal dalam gereja bersatu dengan orang percaya. Itu berarti yang sedang bersama dengan kita. Kalau kita pakai pemahaman ruang dan waktu, itu adalah pribadi Allah yang ketiga itu. Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya persekutuan itu sebuah hubungan relasi. Koinonia. Kata koinonia ini secara prinsip saya bicara tentang relationship. Hubungan. Hubungan kepada keintiman itu sendiri saudaraku. Nah secara pengertian memang kata ini utama berarti relasi hubungan. Tapi juga berarti sebuah kebersamaan dengan Roh Kudus. Sebuah persekutuan ilahi, sebuah perkumpulan. Itu persekutuan. Persekutuan di sini juga bisa berarti kesatuan kita dengan pribadi yang sedang kita, yang dengannya kita bersekutu, yaitu adalah Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya kita pantas disebut baitnya Roh Kudus, tempat markasnya Roh Kudus, ofisnya Roh Kudus dalam melakukan apa yang Allah kehendaki di bumi ini lewat kita, tubuhnya, gerejanya itu. Jadi persekutuan di sini berarti kesatuan kita dengan Roh Kudus karena kita adalah baitnya Roh Kudus itu sendiri. Dan Alkitab menyatakan dengan jelas kepada kita, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Di 1 Korintus 6 ayat 17. Ini berarti ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, kita sedang dalam kesatuan dengan Roh Kudus itu sendiri. Pengertian yang selanjutnya saudaraku, persekutuan di sini berarti berbagi bersama dengan kita. Kalau orang cuma kumpul-kumpul dan masing-masing tidak saling mengisi, itu cuma kumpul-kumpul, bukan persekutuan sebenarnya. Dan itu bukan dimaksudkan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Persekutuan di sini secara prinsip berarti berbagi bersama dengan kita. Tentu ketika kita berbagi di antara sesama manusia, maka kita saling membagi. Tapi ketika kita berbicara berbagi dengan Roh Kudus, dialah memiliki segala yang terbaik itu yang di-sharingkan dengan kita, diberikannya kepada kita. Memang kita memberikan kepada ketika kita menyampaikan beban yang dia berikan kepada penyataan kasih kita kepadanya. Kita sedang berbagi bersama dengan Roh Kudus dan terlebih dia bersama dengan kita. Baik dalam kasihnya yang kasih Allah kepada kita. Dan juga bebannya, beban Bapa, beban Tuhan Yesus bagi penyelamatan dunia ini. Dia berbagi dengan kita. Itu persekutuan Roh Kudus, maksud yang keempat. Maksud yang kelima saudaraku, persekutuan ini bisa berarti bahwa kita mengambil bagian dari dirinya. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Kita disebut persekutuan Roh Kudus, berarti kita bersekutu dengan Roh Kudus. Ini adalah sebuah persekutuan ilahi. Dan tidaklah mungkin orang yang tidak selevel itu bersekutu dengan level yang lebih tinggi. Apalagi dengan yang maha tinggi dan maha kudus. Tapi ketika Alkitab menyatakan bahwa kita disebut memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Bapa dan dengan Anak, dan Roh Kudus menyatakan hadirat Bapa dan hadirat Kristus dalam dirinya, kita sedang bersekutu dalam persekutuan ilahi. Ini berarti saudaraku memang kita mengambil bagian dari hidupnya. Dan sebelum kita ambil bagian dari hidupnya, persekutuan lebih mendalam, tentu dia sudah melakukan hal-hal prinsip dasar. Dia mendamaikan kita di dalam kematian Kristus. Dia menyelesaikan persoalan dosa, keburukan dari Adam pertama. Manusia lama, kuasa dosa, semua kegelapan diselesaikan. Lalu dibangkitkannya kita bersama Kristus, disebut dilahirkan dari atas. Dari roh dan firman-Nya. Kita diberi karakternya, hidup kekalnya. Kita beri naturnya kodrat ilahi. Sehingga disinilah membuat kita disebut keturunan ilahi, generasi Kristus yang memiliki hidup dan roh dari pencipta kita. Sehingga olehnya kita bisa bersekutu dengan
Tuhan Allah yang maha tinggi dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Nah, ketika kita menyadari pengertian yang terakhir ini adalah mengambil bagian dalam mendiri roh itu. Bagaimana mungkin kita bisa tidak bersekutu dengan dia setiap saat? Ingat, seluruh yang kita miliki di dunia ini, apakah pasangan kita, anak kita, barang yang kita capai, prestasi capai, semuanya tidak bisa menyatu dengan melekat dengan kita seperti Tuhan Allah kita dengan rohnya yang kudus itu. Semua yang kita peroleh yang di dunia ini someday kita tinggalkan atau kita ditinggalkan. Dan itu tidak bisa menyatu dengan batin dan bagian diri kita. Hanya roh Tuhan, hanya firman Allah. Persekutuan dengan roh kuduslah yang membuat ini. Sebab itu saudaraku, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan di atas segalanya. Melebihi anak, keluarga besar, keluarga inti, pasangan kita, bahkan diri kita secara jasmani ini. Karena sesungguhnya dialah sumber hidup kita. Daripadanya kita hidup kita berasal, sesungguhnya kepuasan kita itu tidak bisa lepas dari dirinya. Dan dialah kepuasan, keindahan, kenikmatan yang paling maksimal yang bisa manusia miliki. Yang disebut nikmat oleh dunia ini tidak ada apa-apanya. Itu hanya pemuasan nafsu, saraf, jasmani lahirnya ini yang sesaat. Yang pada akhirnya membawa kepada perbudakan dan penyesalan. Tapi tidak demikian ketika kita memiliki persekutuan dengan yang maha tinggi di dalam rohnya yang kudus di kekinian. Tidak saja the future yang akan datang, di kekinian. Itu sebabnya dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa kita. Persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal serta dengan kita. Jadi anugerah dan kasih dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus termanifestasi dalam persekutuan dengan pribadi Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyatakan hadirat Bapa dan hadirat dari Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih dari Bapa di dalam Roh Kuduslah kita menikmati kepenuhannya itu. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan, di minggu lalu kita sudah belajar mengenal pribadi Roh Kudus itu. Siapa dirinya dengan singkat. Apa karyanya, apa perannya bagi hidup kita. Sehingga kita menghargai betapa dia adalah pribadi yang terpenting, yang paling berharga. Yang harus kita hargai dan kita hormati. Dia sama dengan Bapa, sama dengan Tuhan Yesus. Tidak kurang dan tidak lebih, kesatuan Allah kita itu. Para kekasih Kristus, sudah sekian ribu tahun Roh Kudus dicurahkan. Tentu kita gereja Tuhan haruslah bertambah dalam pengetahuan kita akan Allah. Bertambah dalam persekutuan kita dalam batinia kita. Karena gereja sudah di ujung dari akhir zaman ini. Sebagaimana Alkitab katakan, semakin sampai ke ujung kebenaran semakin disingkapkan. Hendaklah kita hidup dengan realita ini saudaraku. Gereja bukanlah manusia biasa. Gereja bukanlah kumpulan orang yang penuh dengan cacat celah. Memang dia diambil dari dunia yang rusak. Diambil dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Tapi Allah sudah melakukan perkara besar. Dia korbankan harga yang paling besar, Kristus Yesus. Untuk membersihkan, menyucikan. Dia melahirkan kita dengan dirinya. Dia dandani kita bukan dengan dandanan materi dunia. Dengan dirinya, dengan sifatnya, dengan karakter, dengan roh, dengan hidupnya. Gereja bukan kumpulan orang lemah. Gereja adalah lahir dari pribadi Allah itu sendiri. Itu sebabnya kita bisa memiliki persekutuan ilahi dengan dia. Sehingga gereja boleh memanifestasikan kealahan dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus di dalam menggenapi apa yang Allah kehendaki. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Kita tidak saja bicara bersekutu dengan Roh Kudus, hanya menyembah, naikkan pujian, berdoa, tapi masuk kepada kedalaman. Sampai dia memberikan kepada kita pikirannya. Dia memberikan kepada kita perasaannya. Dia memberikan kepada kita kerinduan hatinya. Begitu rupa sudah menjadi diri kita. Sudah menjadi diri kita. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus.
Ketika dalam pimpinan Roh Kudus dia memberikan arahan kepada jemaat Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Tentang pasangan hidup. Suami istri tidak boleh bercerai karena perintah Tuhan. Dan beri nasihat kepada pasangan anak-anak muda yang belum kawin, apakah mereka kawin tidak, mereka dinasihatkan supaya mereka memilih masing-masing tetap dengan secara khusus kepada mereka yang ditinggalkan pasangan hidupnya. Mereka boleh menikah lagi dengan orang lain yang ada di dalam Kristus. Tetapi dia memberi nasihat di ayat terakhir di 1 Korintus pasal 7, dia mengatakan, aku berpendapat aku juga memiliki roh Allah. Ada lebih baik jikalau orang itu tetap tinggal dalam keadaannya semula, jauh lebih baik. Artinya dia tinggal dalam keberadaannya yang tidak menikah lagi. Tentu dengan berbagai persyaratan kalau kita melihat kepada kebenaran secara holistik. Tapi di poin penting itu saya hendak menekankan adalah setelah diberi nasihat mengatakan aku berpendapat aku juga memiliki roh Allah. Artinya pendapat yang Roh Kudus sampaikan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 itu di ayat terakhir 40 mengatakan demikian. Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga punya roh Allah. Artinya nasihat ini memang sepertinya lahir dari pendapat ide Rasul Paulus. Tapi sebenarnya itu adalah ide dari Tuhan. Dari Roh Kudus. Jadi betapa luar biasanya persekutuan dengan Roh Kudus Allah bukan saja mengajar kita tentang yang baik dan benar, tapi dia memberikan pikirannya, memberikan kebenarannya, memberikan kehendaknya sehingga menjadi pikiran dan jiwa kita, sehingga realitas roh kita, kualitasnya sepenuh berasal dari Dia. Yang bedanya cuma kita tetap sadar seperti diri kita, tapi sebenarnya itu bukan diri kita, isinya adalah dari Tuhan. Karena memang Tuhan menciptakan kita seperti diri Dia yang punya kehendak sendiri. Tapi ketika kita meleburkan diri kita dan Allah mengisi kita dengan diri dalam persekutuan itu, seluruh diri kita sudah diisi dengan dirinya. Tapi sudah menjadi jiwa kita. Sehingga kita bisa berpendapat, bisa ambil keputusan dengan keputusan sendiri. Tapi itu sudah keputusan Tuhan. Karena Dia sudah menjadi jiwa kita. Persekutuan inilah yang Allah inginkan. Mengambil bagian dari diri Allah itu sendiri. Para kekasih Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Dia rindu supaya Dia menyatakan dari awal tentang siapa itu Tuhan Yesus, karyanya, kebenarannya. Lalu kita terima, kita dibawa masuk dalam kebenaran. Kebenaran menjadi realita kita, menjadi jiwa kita. Dia memimpin kita. Dia memerankan ketuhanan Kristus dalam diri kita. Dan Dia segenapnya sudah menjadi penguasa pemimpin atas kita. Yaitu yang Allah kehendaki. Persatuan sehati, sepikir, seperasaan dengan Kristus. Bukan menyesuaikan dengan perasaan Kristus, bukan. Menerima firman-Nya, impartasi persekutuan dari Roh Kudus yang menyingkapkan Kristus firman itu menjadi jiwa kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Kepada yang terakhir, hal yang simbol praktis. Tadi saya menjelaskan tentang pengertian persekutuan koinonia. Dan yang praktis adalah bagaimana kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus dalam hidup keseharian. Yang jelas adalah seperti yang saya sampaikan di minggu lalu. Milikilah pengenalan dan pengetahuan yang benar dan tepat akan pribadi Roh Kudus. Sebagaimana Allah singkapkan dalam Alkitab. Bapa menyatakan siapa Roh Kudus. Yesus Tuhan menyatakan siapa itu Roh Kudus. Sudah di kitab suci ini. Dan kemudian memiliki pelayanan Roh Kudus sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab suci. Roh Kudus menyingkapkan siapa itu Allah, siapa itu Kristus, apa itu karya Kristus, bagaimana posisi kita dalam Kristus. Percaya dan terima tanpa ragu. Tanpa takut dan tanpa prasangka. Seolah-olah ini bukan dari Dia. Tidak. Miliki itu saudaraku. Itu langkah pertama. Langkah kedua saudaraku, bagaimana kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus dalam hidup kekinian dan keseharian kita. Langkah kedua adalah hayati pribadinya berdasarkan pengenalan dan pengetahuan firman Tuhan yang tadi saya sebutkan tadi, menjadi sebuah kesadaran gitu.
Hargai dia pribadi yang paling penting. Ada banyak orang anak Tuhan anggap perutnya yang paling penting. Pekerjaannya yang paling penting. Bahkan rumah tangganya yang paling penting. Itu memang penting yang lainnya. Tadi yang penting-penting itu tidak boleh mengalahkan kepentingan Tuhan. Ketika mengalahkan kepentingan Tuhan, dia menjadi tidak penting, menjadi sampah adanya, menjadi musuh. Menjadi musuh, saudaraku. Bukankah Tuhan mengatakan, barang siapa tidak membenci ayahnya ibunya, saudara laki-laki dan perempuan, nyawanya anaknya, bahkan nyawa sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Ketika apapun menjadi perintang kita dengan Tuhan, itu adalah musuh. Maka dipantas dibenci. Tapi ketika hal itu semua separares sejajar dengan apa yang Allah kehendaki, maka dalam pemahaman kita mengasihi yang lain tidak melebihi kita mengasihi Tuhan. Mementingkan dia, saudaraku. Jadi yang kedua, hayati pribadi Roh Kudus itu berdasarkan pengenalan dan pengetahuan firman Tuhan. Sampai menjadi kesadaran realita hati kita. Di pikiran kita, di perasaan kita. Ini kalau saya bilang hati, di pikiran, perasaan itu bukan otomatis. Itu sebuah hal yang harus kita aktifkan. Harus kita ambil keputusan untuk memikirkan dia. Untuk merenungkan, berusaha menghayati dia dengan membaca firman-Nya. Dengan berbicara dengan dia. Dengan mengucapkan firman-Nya, saudara-saudaraku. Tentu langkah yang keempat adalah tetap tinggal dalam pengajarannya. Ada banyak orang ingin mendengar suara Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan, tapi tidak pernah menghargai pengajarannya. Itu berbahaya. Dan kalau masih berbicara terus, itu pasti bukan dari Roh Tuhan. Apalagi pembicaranya adalah sudah kontradiksi, bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, tetap tinggal dalam pengajarannya, yaitu firman-Nya. Untuk itu saya ajak kita melihat bagian ini dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya baca 2 ayat untuk kita perhatikan. Saya mulai dengan ayat ke-20, kemudian ayat ke-27. 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Tentang Kristus, tentang Allah yang benar maksudnya di situ. Lalu ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Pengurapan itu bicara tentang hadirat, kuasa dan pengajaran firman-Nya. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain. Artinya kebenaran prinsip tentang siapa itu Kristus. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia, dalam pengajarannya. Ini memberitahu kepada kita bukan berarti kita tidak perlu mendengar pengajaran firman lewat manusia, bukan. Semua pengajaran kebenaran jadi disampaikan oleh orang lain kepada kita, itu bukan dari diri orang itu. Itu bukan dari diri kita, dari Roh Kudus yang menyingkapkan. Dialah sumber kebenaran itu. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Jadi setelah memiliki pengetahuan benar tentang dia, ya, kemudian menghayati berdasarkan pengetahuan itu, lalu yang ketiga adalah tetap tinggal dalam pengajarannya. Pengajar firman itu sampai menjadi kesadaran kita gitu. Kalau dia bilang kamu sudah merdeka dari dosa, jangan pikir lagi jatuh bangun dalam dosa. Kalau dia mengatakan manusia lamamu sudah disalibkan, kuasa dosa tidak berkuasa atasmu lagi, maka berdirilah teguh atas kebenaran itu. Berdirilah teguh atas kebenaran, maka hati nuranimu akan jadi bersih oleh kebenaran itu. Rohmu akan dikualitaskan, tetap tinggal dalam pengajaran itu, firman-Nya. Dan yang terakhir, ini yang tidak boleh kita lupakan. Ini memang hal yang bersifat praktis. Milikilah persekutuan pribadi dengannya dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Jangan argue kebenaran, apalagi berkenaan dengan karunia Roh Kudus. Percaya dan terimalah kitab suci. Bersekutu dengan dia, ada pembacaan firman Tuhan, lebih dari itu you bercakap dengan dia. Terima kasih Roh Kudus.
Aku bahagia tubuhku baik-Mu. Engkau diutus Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus untuk kepentinganku mengalami karya Kristus. Menggenapi rancangan Bapa dari sejak awal sebelum dunia dijadikan untuk digenapi dalam diriku. Aku percaya padamu, aku bergantung kepadamu. Engkaulah pemimpinku dan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi Bapak Saudaraku memiliki persekutuan dengan Dia secara pribadi. Maka Dia akan mulai melayani kita. Bukan saja menyatakan kebenaran kepada kita tentang karya Yesus bagi diri kita. Tapi Dia menyatakan memberikan beban tentang pekerjaan Bapa. Tentang kerajaannya. Sehingga kita akhirnya boleh menjadi partnernya Allah. Partnernya Roh Kudus. Dia melayani bukan saja di dalam kita, untuk kita. Tapi melalui kita untuk banyak orang, untuk gerejanya. Inilah persekutuan yang Roh Kudus inginkan. Yang Allah inginkan. Bapak Ibu Saudaraku, sekian puluh tahun kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Hendaklah pengetahuan kita terus bertambah. Persekutuan kita semakin real, semakin nyata dengan Dia. Hayati kebenaran ini. Sekali lagi tadi saya katakan, hati dan pikiran ini harus kita yang kendalikan. Dengan kesadaran akan keberadaan kita yang lahir dari Allah. Aku terus menerus memikirkan dirimu Roh Kudus. Ketika aku memikirkan Bapa dan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Di dalam persekutuan denganmu. Dan aku terbuka dalam pimpinan, dalam manifestasi karunia-Mu. Untuk pembangunan manusia rohku. Dan untuk melayani banyak orang. Sebab di antara sekian banyak karunia Roh Kudus. Satu di antaranya yang berguna untuk membangun diri sendiri adalah karunia berbahasa lidah. Dan banyak anak Tuhan argue tentang hal itu. Tapi jadilah anak Tuhan yang rendah hati. Karena Alkitab sudah menyatakannya. Kitab suci dituliskan kepada kita untuk bukan supaya kita diskusikan. Mencari logikanya, bukan. Diberikan kepada kita supaya kita hidup oleh kebenaran. Dan firman Allah itu adalah hidup dan karakter Allah. Milikilah ini, hargai dia. Jangan terlibat dengan orang-orang yang mempergunjingkan, mempertanyakan. Atau meragukan tentang karya, manifestasi atau karunia Roh Kudus pribadi Roh Kudus. Jangan dia pernah tersandung dengan siapapun. Pegang teguh kitab suci. Sebab ini akan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya. Memiliki persekutuan yang sesungguhnya dengan pribadi yang sesungguhnya. Dialah yang menyatakan kitab suci ini lewat para rasul. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan. Pada waktu itu sebelum Dia mati dan bangkit. Banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi kamu belum sanggup menerimanya. Tapi ketika Roh itu datang. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan mengingatkan kamu apa yang sudah kukatakan. Dia akan beritahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah Roh Kudus yang dilakukannya bagi gerejanya. Sebab itu bersekutulah dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kita hidup ini menggenapi apa yang Bapa kehendaki. Bukan saja tidak ada persoalan tidak bisa diselesaikan di bumi ini. Tapi lebih dari itu. Kita sedang membangun kualitas manusia roh kita. Untuk duduk dalam kemuliaannya. Karena sesungguhnya Dialah kemuliaan kita. Sesungguhnya Roh Kudus adalah roh dan hikmat kita. Dan hidup kita. Tidak kurang, tidak lebih seperti Bapa dan Tuhan Yesus. Allah kita setara sehakikat. Allah Tritunggal yang Esa yang kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Bersekutulah terus dengan firman. Dengan rohnya yang kudus. Maka kamu akan terbuka matamu melihat yang Tuhan kasih lihat. Mendengar yang Tuhan berbicara kepadamu. Dan suara dunia tidak bisa menggoncang kamu. Kamulah yang mempengaruhi sekitarmu. Karena suara Tuhan adalah suara menghidupkan, suara yang menghancurkan, suara yang menghilangkan, menghalau semua, mengalahkan semua kegelapan. Suaranya adalah suara terang, suara hidup, suara firman itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa dan terima berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur Engkau mengangkat manusia yang Kau ciptakan tubuhnya dari debu tanah.
tapi rohnya berasal darimu. Terlebih di dalam Kristus kau lahirkan dari diri dan firman dan rohmu. Bapa, terima kasih. Hari ini umatmu mendengar dan persekutuan dengan rohmu yang kudus. Yang tetap tinggal beserta dengan kami. Sampai kami bertemu muka denganmu ya Tuhan. Roh Kudus, terima kasih betapa setianya Engkau mengajar kami, mendampingi, menghibur, menguatkan setiap kami. Memberi kehormatan buat kami untuk mengerti firman-Mu, mengalami realitanya. Dan sepenang dengan pekerjaan-Mu, terima kasih, terima kasih. Dan lebih dari itu semua, Engkaulah hidup kami. Engkaulah hidup dan kebenaran kami, Roh Kudus. Sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus. Kau datang menggenapi kehendak Bapa dan kehendak Tuhan Yesus dalam diri kami. Dan kami percaya Engkau berhasil melakukannya. Kami terima pelayanan-Mu, Roh Kudus. Kami terima persekutuan dengan-Mu. Kau memberkati setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Supaya kebenaran ini Engkau membuka pikiran mereka. Mereka memiliki hubungan pribadi lepas pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Dengan-Mu ya Roh Kudus. Dengan-Mu ya Bapa yang mulia. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu. Permata hati Tuhan, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih yang sempurna dari Bapa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan rohnya yang kudus. Tinggal berserta dengan kita selama-lamanya. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, dibersihkan dari jiwa dari dunia ini. Tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera karena rohmu bersatu dengan roh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati, dimaksimalkan, studimu diberkati. Engkau menjadi berkat bagi rekan-rekan studimu. Engkau menjadi berkat di tengah masyarakat. Saya nyatakan berkat sah, sebab dengan demikian engkau menjadi saksi Kristus yang bangkit. Untuk itulah Roh Kudus bersekutu dengan kita semua. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap tinggal bersekutu dengan Roh Kudus di dalam firman dengan Tuhan kita. Maka Bapak Ibu akan menjadi saksi Tuhan efektif. Kuasa Roh Kudus menyertai, memanifestasikan dirinya, menjadikan kita saksi Tuhan efektif. Tuhan memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.